Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Anda. Di sini saya ingin menjelaskan tentang motor conveyor mesin ekstra. Yang pertama adalah pendalaman dulu. Mesin ekstra memiliki peran penting dalam dunia industri. Mesin ini bergerak 175 rpm selama 24 jam non-stop dalam melakukan pengecekan barang yang keluar masuk dalam perusahaan. Dalam situasi ini, kerusakan dapat terjadi sewaktu-waktu dan dapat menyebabkan ketidakpastian akan availabilitas mesin dalam mendukung proses pengecekan barang. Hal ini terjadi karena adanya overhaul dan replacement atau corrective maintenance yang tidak terjadwalkan, yang menimbulkan breakdown dan kemacetan atau berhentinya proses pengecekan barang, sehingga menyebabkan sistem keamanan pengecekan barang-barang menjadi terkendala dan membahayakan perusahaan. Nah, ini dia contoh mesin ekstra. Mesin ini bergerak dengan cara menghadirkan barang-barang. Mesin ini digerakkan pada puli dan bel. Itu untuk nah, ini ada beberapa contoh komponen dan data pada mesin ekstra. Yang pertama, motor conveyor. Kemungkinan penyebabnya gear motor mengalami haus atau rusak. Nah, ini akibat kegagalan pada motor conveyor dapat terjadi matinya penggerakan jalannya mesin. Yang kedua adalah ekstra generasi mengalami rusak pada mesin X. Itu penyebab yang dapat terjadi dalam ekstra generasi. Nah, akibat terjadinya kerusakan pada mesin X dapat mesin yang tidak dapat kembali update. Yang ketiga adalah komponen ekstra control board. Nah, penyebabnya biasanya tidak mempunyai komponen pada ekstra control board yang memungkinkan kegagalan mesin tidak berhenti. Nah, keempat adalah conveyor, terutama pada conveyor. Penyebabnya itu dapat mengakibatkan mesin berhenti. Nah, selanjutnya adalah bearing. Penyebabnya biasanya tidak bisa membangkitkan penyaluran negatif ke generator pada mesin ekstra. Nah, kegagalan akibat bearing yang mati biasanya tidak mempunyai sistem sensor kaki dalam kit. Nah, selanjutnya ada motherboard. Motherboard pada mesin ekstra mati biasanya bukan sistem motherboardnya yang mengakibatkan mati mesin. Nah, jika ada data dokumen komponen mesin 2018 sampai 2019 yang saya ambil dari PT Instan Engineering. Yang pertama ada dalamnya motor conveyor. Itu terjadi selama 30 jam atau 1.000 menit. Yang kedua ada ekstra mesin yang downtime sekitar 19 jam. Yang ketiga ekstra control board. Itu downtime selama 9 jam. Yang keempat ada control panel A. Itu terjadi downtime pada 3 jam. Yang keenam ada SBD. Itu terjadi downtime sampai dengan 8 jam. Yang ketujuh adalah motherboard. Itu terjadi downtime selama 7 jam. Yang ke-8 ada satu dari ACC. Yang downtime sekitar 9 jam. Jadi total kelima downtime yang terjadi pada mesin ekstra selama 2018 sampai 2019 di PT Instan Engineering itu total ada 90 jam. Nah, ini input pada mesin ekstra. Yang pertama ada equipment. Itu contohnya itu track atau media dari mesin ekstra itu sendiri. Yang kedua conveyor belt. Untuk pelapornya, yang pertama operator.
engineer itu juga harus teknisnya benar-benar profesional, karena jika tidak dapat terjadi kesalahan pada mesin X-ray itu sendiri dan dapat terjadi kerusakan yang lebih parah. Yang ketiga adalah fasilitas yang harus dimiliki ketika kita memiliki atau mengoperasikan mesin X-ray. Yang pertama, pastikan ruangan atau area kerja bersih, rapi, dan tidak banyak debu, karena debu-debu dapat mengakibatkan mesin X-ray terjadi kendala. Yang kedua, listrik dan koneksi daya. Listrik dan koneksi daya juga menyalakan mesin X-ray harus cukup atau stabil. Jika tidak, mesin X-ray akan mengalami kemacetan. Yang ketiga, sistem ventilasi. Sistem ventilasi ini juga sangat penting ketika kita menjalankan mesin X-ray, karena jika ventilasi buruk atau kurangnya ventilasi dapat mengakibatkan suhu di udara tersebut meningkat, dan itu dapat mengakibatkan mesin X-ray yang berjalan tidak sempurna. Terus ini ada apa ini? Yang pertama, membuat prosedur organisasi perawatan dan perbaikan pada mesin. Nah, tujuan kita untuk membuat prosedur organisasi perawatan dan perbaikan pada mesin X-ray ini sendiri berguna untuk membuat pengoperasian atau manajemen dari mesin X-ray itu baik dan tidak tertukar, atau bisa dibilang tidak mengurangi kerja di luar. Yang kedua adalah membuat standar pekerjaan mesin. Nah, membuat standar pekerjaan ini juga penting karena dalam memanage mesin X-ray ini kita harus mempunyai standar operasional mesin, karena jika tidak mesin X-ray ini akan cepat rusak. Yang ketiga adalah membuat laporan data dan komponen mesin pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, data komponen mesin pada tahun-tahun sebelumnya kalau selesai data data bisa kita buat sebagai referensi untuk tahun-tahun depannya, agar kesalahan-kesalahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi di tahun-tahun ke depan. Nah, ini untuk scheduling. Yang pertama adalah melakukan perawatan secara rutin dengan semacam pada penjadwalan supaya mesin selalu beroperasi secara optimal. Nah, kita juga harus membuat jadwal pada perawatan mesin supaya perawatan pada mesin ini tidak ada yang terlewat. Apalagi yang terlewat adalah komponen mesin, itu dapat mengakibatkan kesalahan mesin. Yang kedua adalah membuat cek perbaikan mesin yang dilakukan untuk perawatan penjadwalan mesin X-ray. Yang ketiga adalah melakukan training perawatan mesin X-ray. Jadi sebelum melakukan perawatan, sebaiknya kita melakukan training dulu untuk perawatan mesin X-ray supaya mekanik-mekanik yang awam atau yang pemula bisa paham apa aja yang harus dilakukan pada perawatan mesin X-ray tersebut. Yang ini ada eksekusi. Eksekusi yang pertama tentunya adalah pengecekan mesin secara berkala. Ini termasuk dengan preventif. Pengecekan mesin secara berkala dilakukan kurang lebihnya paling minimal itu seminggu sekali. Yang kedua adalah pembersihan pada mesin. Pembersihan pada mesin ini dilakukan kalau bisa habis mesin bekerja, agar mesin tidak cepat rusak. Yang ketiga adalah pergantian kereta pada mesin. Pergantian kereta pada mesin dilakukan 6 bulan sekali atau tahun, tergantung komponen-komponen kuatnya komponen-komponen pada mesin X-ray ini. Yang ini ada output dari mesin X-ray. Yang pertama ada operasional mesin yang baik dan stabil. Yang kedua ada meminimalisir kegagalan mesin sehingga baru berjalan dengan baik. Nah, ini ada objektivitas. Yang pertama quality. Contoh dari quality pada mesin X-ray itu resolusi gambar
Resolusi gambar dari dikeluarkan dari desain harus baik. Yang kedua adalah akurasi atau kecepatan. Akurasi ini bekerja untuk barang-barang yang melewati mesin desain sehingga terbaca dengan baik. Yang ketiga adalah konsistensi. Konsistensi harus berjalan dengan baik, yaitu dengan cara mengatur kecepatan, mengatur kecepatan pada barang agar barang yang lewat pada mesin desain dapat diinput dengan baik atau tidak ada barang yang salah. Yang kedua adalah available. Contohnya itu aman teknik mesin. Yang kedua itu penggunaan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga adalah cost dari mesin desain biasanya dari biaya pembelian, biaya pemeliharaan, atau biaya pergantian dan upgrade. Nah, cost itu sebisa mungkin harus kita minimalisir agar tidak ada pembengkakan pada cost. Nah, ini ada bikin kontrol, cost kontrol. Yang pertama adalah kontrol, yaitu contohnya adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan sangat diperlukan karena jika karyawan tidak memiliki atau tidak baik, dapat terjadinya kerusakan pada mesin yang sangat cepat. Terus contoh satu lagi pemantauan kinerja dan efisiensi pada karyawan. Karyawan selain pelatihan, karyawan harus dipantau kinerjanya dan efisiensinya supaya kinerja pada karyawan itu terus meningkat. Yang ketiga, perbaikan dan penggantian komponen. Perbaikan dan penggantian komponen ini harus didata oleh karyawan-karyawan itu sendiri. Nah, ini ada contoh dari material kontrol pada mesin desain. Yang pertama adalah persediaan suku cadang. Suku cadang harus tersedia sebelum mesin itu rusak. Yang kedua adalah pengadaan pemilihan pemasok. Kita harus memilih pemasok suku cadang yang baik, termasuk dari tingkat komponen kebaikannya, kekuatannya, yang pastinya produk itu original dan harga. Kita harus memilih kualitas yang benar-benar terbaik. Yang ketiga adalah pemantauan penggunaan. Nah, pemantauan penggunaan ini biasanya terjadi kesalahan pada karyawan. Jika barangnya tidak baik, tapi masangnya kurang baik, itu bisa terjadi kerusakan. Nah, ini ada kontrol dalam mesin desain. Yang pertama ada pendanaan pekerjaan. Yang kedua ada kontrol kontak. Yang ketiga ada pelaporan dan evaluasi. Jadi setiap penguatan kinerja harus ada pelaporan, dan kalau bisa setiap pekerja itu dikasih evaluasi sehingga pekerja tersebut semakin membaik. Nah, ini ada yang kali kontrol mesin desain. Yang pertama adalah pemantauan persediaan, yang kedua pengoptimalan persediaan, yang ketiga pelaporan dan analisis. Itu tidak jauh berbeda seperti uang kontrol. Nah, ini ada diagram tersebut. Ini untuk mengurangi kerusakan mesin desain. Yang pertama material. Kita mengecek material, apakah material tersebut korrosi, kontaminasi, dan komposisi. Kita harus mengecek keadaan material tersebut minimal seminggu sekali. Yang kedua adalah metode. Contohnya adalah pemeliharaan tidak teratur. Kita pastikan para karyawan memelihara mesin ini sebaik mungkin atau selalu mungkin. Yang kedua dari metode adalah pengoperasian yang tidak benar. Kita harus memastikan bahwa pengoperasian dari karyawan-karyawan atau pengambil produksi tersebut mengoperasikan mesin ini dengan benar sehingga tidak terjadi kerusakan pada mesin desain. Yang keempat adalah manajemen atau manusia ini sendiri. Yang pertama adalah ketidakpahaman
Makanya tadi yang saya bilang harus adanya training pada karyawan itu sendiri. Yang kedua adalah kesalahan dalam operasi. Kesalahan dalam operasi ini sering terjadi walaupun karyawan tersebut sudah memiliki pengalaman. Makanya kita setiap hari harus ada evaluasi. Nah, yang keempat ada environment yang biasanya terjadi karena membawa debu dan partikel atau udara ekstrim. Makanya sebisa mungkin kita harus menjaga lingkungan kita. Yang keempat ada, yang kelima adalah mesin atau mesin itu sendiri. Mesin itu sendiri harus terjaga dari teknologi atau kesalahan berlebih yang mengakibatkan kerusakan mesin ekstra tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh perawatan dari mesin ekstra atau contoh-contoh perawatan mesin ekstra. Yang pertama adalah mingguan. Biasanya yang mingguan kita melakukan pembersihan, bersihkan debu atau kotoran-kotoran yang terjadi akibat produksi atau lingkungan kita pada mesin ekstra. Yang kedua adalah pemeriksaan kabel yang biasanya kita lakukan secara mingguan. Pemeriksaan kabel ini biasanya harus dilakukan karena banyak penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang bisa mengakibatkan kabel rusak seperti itu atau robekan kabel yang dapat mengakibatkan kerusakan bahkan kebakaran pada mesin atau lingkungan kerja tersebut. Yang ketiga adalah pemeriksaan ramah lunak. Karena mesin ekstra ini dipadukan dengan teknologi yang sekarang, maka kita harus periksa juga pada ramah lunaknya. Karena jika tidak diperiksa, mesin ekstra tidak akan berjalan dengan baik. Yang untuk perawatan mulanya kita biasanya yang pertama adalah pembersihan dalam. Bersihkan bagian dalam mesin ekstra dari bentuk kotoran dan peralatan mesin sesuai. Beda dengan pembersihan dibuat, pembersihan bulanan ini lebih detail atau lebih sampai di dalam mesin tersebut. Untuk yang mingguan biasanya dilakukan pada luar mesin atau yang area-area yang dapat dilihat oleh manusia. Yang kedua pada pembersihan perawatan bulanan, yaitu ada pemeriksaan sistem pendingin. Periksa sistem pendingin untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau kerusakan pada pipa atau pendingin lainnya. Yang ketiga, dalam perawatan bulanan ada kalibrasi. Lakukan kalibrasi mesin ekstra jika diperlukan untuk memastikan konsistensi hasil pengujian. Yang biasanya kalibrasi ini jika tidak dilakukan, mesin akan mengalami perbedaan yang signifikan atau tidak. Makanya kita harus melakukan kalibrasi. Nah, ini yang terakhir adalah perawatan tahunan. Biasanya kita lakukan pada perawatan tahunan itu pemeliharaan mekanik. Lakukan pemeriksaan keseluruhan pada komponen mekanik termasuk motor, teknologi, dan sistem keamanan lainnya. Ganti bagian-bagian yang halus atau rusak. Yang kedua, dalam perawatan tahunan kita bisa dari pemeriksaan radiasi. Lakukan pengujian radiasi untuk memastikan selesai beroperasi sesuai standar keamanan radiasi yang ditetapkan. Yang ketiga, dalam pemeliharaan tahunan kita ada pemeliharaan tertinggi atau dilakukan pemeliharaan tingkat tinggi oleh teknisi terlatih atau perwakilan pabrikan untuk memastikan sistem beroperasi dalam kondisi optimal. Nah, ini ada contoh perawatan proaktif. Yang pertama ada identifikasi masalah. Yang kedua adalah penyelesaian komponen. Yang ketiga adalah perbaikan atau pergantian. Yang keempat ada uji coba. Yang kelima ada pemantauan lingkungan. Nah, ini untuk proyek ini biasanya dilakukan pada 6 bulan atau 1 tahun semasa beroperasi ini dari tersebut. Nah, ini adalah penjaga dan tingkat kejadian atau challenge pada NSA yang bersumber dari elektrisitas engineer. Yang pertama komponen ada motor konveyor
kemungkinan penyebab kejadian gagal yaitu gear motor mengalami rusak. Yang kedua ada kejadian itu penyebab kejadian teknik atau sangat besar. Berikutnya di tingkat 9. Yang kedua adalah komponen ekstrim energi. Kejadian gagal yang terjadi karena mengalami stabilitas dinamis. Itu kriteria penyebab kejadiannya atau tinggi. Untuk motor trailer itu sangat tinggi dan ekstrim energi cukup tinggi. Itu terjadi karena mengalami rusakan stabilitas dinamis. Itu berada di tingkat 8. Yang ketiga ada ekstrim kontrol. Kejadian gagal penyebabnya adalah tidak fungsinya komponen. Nah, penyebab kejadiannya itu low atau rendah. Itu berada di tingkat 4. Nah, nomor 4 adalah kontrol PNA atau penyebab kejadian gagal itu adalah artinya sistem kontrol. Penyebab kejadian itu biasanya low atau rendah. Itu berada di tingkat 4. Nah, yang kelima adalah konveyor. Penyebabnya adalah kerusakan pada konveyor. Penyebab kejadiannya mungkin peringkatnya di tingkat 6. Yang keenam adalah mesin. Biasanya penyebab kejadian gagal atau tidak bisa membangkitkan sinyal. Kriteria penyebab kejadiannya adalah baterai. Itu berada di tingkat 6. Yang kedua adalah motherboard. Misalkan sistem motherboard itu kriteria penyebab kejadiannya adalah di tingkat 4. Yang keenam ada satu daya listrik. Itu terjadi karena rusakan sistem elektronika. Itu penyebab kejadiannya adalah meningkatkan cepat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.